Ngobrol NBA episode ke-19. Oke, seperti biasa ini sudah hari Senin. Berarti setiap hari Senin saya akan merecap apa-apa aja yang udah terjadi di NBA selama seminggu kemarin. Jadi ini udah masuk minggu kedua ya, sekarang masuk minggu ketiga. Dan banyak sekali hal-hal seru yang terjadi di minggu kedua kemarin yang gue akan bahas mungkin sedikit demi sedikit. Total ada 10 topik yang gue siapkan. Setiap topik mungkin gue akan bahas pendek-pendek aja karena mungkin ini juga sudah sore dan saatnya sudah harus pulang. Oke, anyway, gue lagi pakai bajunya Lakers, Showtime Lakers. Ada mukanya LeBron, ada mukanya Brody, ada mukanya AD. Karena hari ini Lakers akhirnya pecah telur. Wah, gila. Laker Nation tadi di sosmed gue, di IG-nya Authentics udah kayak abis menang Game 7, man. Tapi nggak apa-apa. Itu patut dirayakan ya. Kemenangan pertama itu selalu patut buat dirayakan. Walaupun kita menunggu hampir 2 minggu untuk akhirnya Lakers bisa pecah telur. Tapi banyak hal yang perlu kita appreciate dari kemenangannya Lakers tadi. Nanti coba kita bahas juga. Oke, ada beberapa topik yang mau gue bahas. Yang pertama adalah tentang Golden State Warriors. Pasti banyak Dub Nation juga yang nonton dan mungkin bertanya-tanya kenapa Golden State Warriors itu sekarang masih ada di posisi ke-11 di wilayah barat. 3 kali menang, 4 kali kalah. Dan 2 kekalahan mereka terakhir itu adalah melawan Charlotte Hornets dan tadi juga kalah lawan Detroit Pistons. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah defense-nya memberikan Detroit Pistons bisa nyetak poin sampai 128 poin. Gue gak mau meng-underestimate Detroit Pistons, tapi come on, it's Detroit Pistons. 128 poin. Oke. Apakah saatnya Dub Nation untuk panik? Apakah saatnya kita untuk mulai menyalahkan si A, si B, si C, si D? Tentu saja tidak. Karena ini baru 7 game. Tapi bukan berarti harus santai juga. Of course, tentunya ada banyak sekali yang harus dibenahi. Ada banyak yang harus diperbaiki. Terutama yang paling sangat menonjol yang gue lihat adalah defense-nya. Defense-nya berbeda dari musim lalu atau mungkin ini masih awal-awal musim aja. Gue banyak melihat faktor kehilangan seorang Mike Brown ya dalam coaching staff-nya Steve Kerr yang memang fokusnya adalah ngebenahin dan ngurusin defense-nya Warriors. Mike Brown sekarang sudah jadi pelatihnya Sacramento Kings. Gue rasa itu salah satu faktor yang membuat kenapa defense-nya Warriors itu cenderung menurun musim ini. Tapi yang namanya defense tentu itu adalah soal effort. Effort itu harus datang dari pemain-pemainnya itu sendiri. Mau komit nggak main defense, mau disiplin nggak. Jadi gue rasa ini satu area yang sebenarnya akan sangat bisa dibenahi dan tidak perlu waktu yang lama untuk membenahinya. Karena pemain-pemainnya gue rasa Golden State sudah mempunyai komposisi pemain yang sanggup dan bisa bermain defense yang bagus gitu musim ini. Walaupun tidak ada Gary Payton II, tidak ada Otto Porter, tapi gue rasa pemain-pemain lain juga harusnya as long as mereka komit bermain defense, gue rasa harusnya kedepannya akan ada perubahan. Gue harap kedua kekalahan terakhir Golden State akan menjadi wake up call buat mereka. Bukan saatnya panik, tapi harus menjadi wake up call. Ini alarm pertama buat mereka supaya kedepannya nggak seperti ini terus. Gue juga melihat sepertinya Draymond Green terlalu santai musim ini. Santai dalam artian secara leadership dan secara vokal ya. Biasa kan dia vokal banget. Dia lebih banyak ngasih motivasi dalam berbagai hal di lapangan. Ini kayaknya dia adem-adem aja nih sejauh ini, kayak jadi anak baik-baik banget ini sampai sejauh ini. Nggak tahu kenapa, mungkin dia lagi berusaha benerin image-nya, berusaha jadi anak baik-baik. Tapi enggak lah, gue lebih suka Draymond yang cekacos, bacot-bacot gitu, tapi bener gitu, impact-nya ada gitu. Mudah-mudahan dia lebih bisa vokal lagi ya. Gue kangen sama Draymond yang itu. Terus apalagi ya? Ya gue rasa belum saatnya untuk panik lah buat Dub Nation. Nanti kita lihatlah minggu-minggu ke depan, mudah-mudahan ada perubahan. Oke, itu yang pertama tentang Golden State. Yang kedua adalah tim yang membuat gue sangat kecewa adalah Brooklyn Nets, yang sejauh ini sampai dengan
minggu kedua berakhir, rekor menang kalahnya adalah baru menang 1 kali dan kalah 5 kali. Aduh. Tim yang ada pemain sekelas Kyrie, sekelas KD, rekor menang kalahnya 1 kali menang dan 5 kali kalah. Bah, mau jadi apa? Oke, gue ada ngepost satu postingan di Instagram Authentics tentang Brooklyn. Gue tulis panjang lebar di situ. Gue bahas tentang Steve Nash, gue bahas tentang KD, tentang Kyrie, tentang bagaimana Kyrie dan KD itu bukan seorang leader yang baik. Ada di postingan gue di Instagram, nanti teman-teman juga bisa cek. Tapi untuk merangkum pembahasan tentang Brooklyn, gue tetap akan kembali ke poin gue di mana KD sebelum season ini mulai dia tuh minta di trade, tapi gimana pun caranya KD dipertahanin sama GM-nya Sean Marks, sama ownernya Joe Tsai, udah makan malam bareng, akhirnya they work something out dan akhirnya KD tetap stay di Brooklyn. Tapi yang namanya orang udah minta di trade, dia nggak akan main dengan sepenuh hati. KD itu udah nggak mau main buat Brooklyn, percaya gue deh. KD udah mau keluar dari situ. Jadi KD itu sejauh ini dia itu punya defensive rating yang sangat-sangat jelek loh. Sangat-sangat jelek. Dengan bahasa umum, bahasa orang awamnya, KD tuh nggak main defense. Sejauh ini tuh KD nggak main defense. It's all about offense, no defense. Buat Brooklyn dan terutama buat KD. Jadi KD bisa nyetak 33, 35, even 40 points per game, tapi dia nggak main defense sama sekali. Gitu. Itu yang gue sayangkan. Ya itulah sesuatu hal yang ketika lu memaksakan sesuatu, memaksakan untuk KD tetap stay di Brooklyn, pasti akan ada plus minusnya. Dan ini yang sekarang terlihat adalah justru banyakan minusnya. Udah kelihatan dia nggak terlalu passionate ketika dia lagi di lapangan. Dan aura-aura negatif seperti itu justru menular ke semua pemain-pemain yang lain. Ke Kyrie, ke Ben Simmons terutama ya. Gue rasa Ben Simmons ini harus dikelilingi dengan teammate yang sangat-sangat suportif dan dan bisa membangkitkan lagi gairahnya dia buat main basket gitu loh. Ini mentalnya kan udah kena ya. Tapi kalau lo mentalnya udah kena dan lo dikelilingi sama teammate lo yang juga nggak bergairah main basketnya, ya udah lo mau jadi apa di situ gitu. Itu sih yang gue rasain dari Brooklyn. Apakah ketika ada netizen atau fans yang bilang udah tenang aja, nanti ada Seth Curry belum main, ada TJ Warren belum main, nanti juga lama-lama bisa itu. Bro, please lah. Stop bringing up names. Stop membawa-bawa nama-nama yang sebenarnya ya udah mereka itu bagus, cuma masa lu mau menyalahkan awal yang buruk ini ke mereka gitu. Mereka juga belum main dan mereka bukan superstar gimana banget. TJ Warren is a really good player. Seth Curry itu 3-point percentage-nya paling bagus memang di Brooklyn, tapi come on, ada KD, ada Kyrie, ada Ben Simmons. Nggak seharusnya mereka punya rekor 1 kali menang dan 5 kali kalah. Gue penasaran nih minggu-minggu berikutnya bakal kayak apa, tapi mereka sangat-sangat mengecewakan gue sejauh ini. Oke, let's move on. Kita akan bahas tentang Spurs. Wow, Spurs ini sekarang posisinya ada di posisi ketiga loh. Wah, 5 kali menang, 2 kali kalah. Kemarin ada isu juga, ada berita yang nggak enak. Pemain mereka, rookie mereka tahun lalu, si Josh Primo, akhirnya di wave sama Spurs. Itu gue kaget, gue lagi siaran tuh di Champions TV kemarin hari Sabtu, dan gue terima beritanya, hah? Josh Primo di wave? Di wave? Mana ada lottery pick di wave gitu. Dan Spurs ini sangat-sangat suka loh sama Josh Primo. Dia tuh diprediksikan bakal jadi bakal jadi one of the leader di tim mudanya Spurs ini. Dan udah mulai kelihatan nih progresnya di awal musim ini. Gue rasa permainannya udah makin bagus, udah lebih confident dan lain-lain. Tapi kok tiba-tiba di wave? Gue kaget banget. Tapi ternyata memang Spurs sudah membuat statement, Josh Primo sudah membuat statement. Akhirnya ada berita juga yang ternyata dia itu adalah, gue boleh sebut kayak, dia itu exhibitionist. Kalau teman-teman nggak tahu apa, teman-teman cari di Google aja exhibitionist itu apa. Josh Primo sendiri bilang dia ada masalah
mental health issue. Tapi seolah-olah pernyataannya dia itu sangat-sangat abu-abu, dan gue rasa ada yang disembunyikan dari pernyataan itu, yang seolah-olah pernyataannya dia itu memposisikan dirinya dia sebagai victim atau sebagai korban ya. Tapi besokannya ada berita yang bilang bahwa ada yang lagi ngelaporin dia kalau ternyata si Josh Primo ini seorang exhibitionist yang suka memamerkan itunya ke staff wanita di dalam organisasinya San Antonio Spurs gitu. Nanti kita lihatlah kelanjutannya seperti apa ya. Sayang sih Josh Primo itu bagus kok. Oke. Tapi Spurs, I'm so happy, gila. Spurs bisa start 7 game pertama dengan menang 5 kali dan hanya kalah 2 kali. Itu siapa yang nyangka? Gue sih nggak nyangka ya. Kalau ngomongin Spurs, kemarin sebelum season mulai itu sudah identik dengan Spurs sama dengan Victor Wembanyama. Spurs sama dengan tanking. Itu udah kata-kata yang identik dengan Spurs. Tapi sejauh ini 7 game awal, wow, sangat-sangat mengejutkan dan sangat-sangat menyenangkan untuk ditonton. Padahal mereka nggak ada si Devin Vassell juga loh di beberapa game terakhir. Dan iya, dari 7 game yang udah dimainkan, si Vassell baru main 4 game dan poin tertinggi per gamenya di Spurs itu si Keldon Johnson itu rata-ratanya almost 24 points per game. Bisa menjadi kandidat ini juga ya, most improved player juga ya. Overall gila men, ini Spurs ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain yang average-nya double digit. Gila, keren. Masih ada Popovich sih, emang sebenarnya sistem dan culture-nya itu masih jalan banget ya. Mau pemainnya sesampah apapun, tapi tetap sistem dan culture yang udah dibentuk di San Antonio itu emang nggak bisa bohong sih. Paling nggak mereka bisa tetap jalan gitu ya. Ya kalau nanti udah nggak ada Greg Popovich ya nggak tahu bakal seperti apa. Tapi ya puas-puasin sekarang mumpung Greg Popovich masih ada di situ. Oke, itu tentang Spurs. Oke, kita lanjut. Ini next ada tim kesayangan saya yang saya sangat cintai hidup dan mati. Adalah OKC Thunder yang di minggu kemarin 3 kali menang berturut-turut. I love my team. Gila, OKC 3 kali menang, ngalahin Clippers 2 kali. Dan kemarin ngalahin Dallas Mavericks. Dan kalau teman-teman nonton itu OKC udah ketinggalan 16 poin di akhir kuarter 4. Basically si Mark Daigneault tuh udah masukin pemain-pemain yang memang udah white flag lah, kita udah angkat bendera putih gitu, udah pasti kalah. Tapi ternyata pemainnya itu salah satunya adalah Isaiah Joe. Dialah yang membantu OKC untuk bisa comeback dan akhirnya game tersebut masuk ke babak overtime. Dan di overtime kita menang lawan Dallas Mavericks. Wow, gue sangat-sangat bangga banget sama OKC Thunder. Gue nggak tahu ini akan bertahan sampai kapan, tapi boleh dong saya bangga sama OKC Thunder. Minggu kemarin mainnya bagus banget, so much fun to watch. Dan gue punya gairah lagi ketika nonton OKC Thunder tuh. Musim ini sangat-sangat menyenangkan banget buat ditonton. Nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, tapi ya kita nggak usah pikirin nanti minggu-minggu depan. Yang penting minggu ini gue bangga banget sama OKC Thunder. Oke, lanjut ya. Yang gue nggak boleh lupa juga, gue harus bahas tentang Cleveland Cavaliers. Dan gue sangat-sangat bangga juga sama Donovan Mitchell. Salah satu pemain yang sebenarnya kalau ada orang yang minta gue bahas tentang Donovan Mitchell, gue tuh dalam hati gue yang gue tuh masih sebel ya sama Donovan Mitchell. Gue tuh selalu reaksinya gitu ketika ada orang minta bahas Donovan Mitchell. Kenapa gue sebel? Karena dia ngeselin kalau di playoff. Asli, bertahun-tahun itu gue di PHP-in mulu sama Utah Jazz. Dan ya kita nanti bahas playoff nanti. Tapi ini awal musim yang menurut gue awal yang sangat baik dan awal yang terbaik dalam karirnya Donovan Mitchell menurut gue. Cleveland itu kan main tanpa Darius Garland ya, masih cedera. Dan Donovan Mitchell otomatis dia harus meng-carry load-nya lumayan banyak sebagai yang dia harus nyetak poin, dia harus ball handling, playmaking, dan lain-lain. Kalau nggak salah usage rate-nya Donovan Mitchell itu karir high loh, itu tinggi sekali usage rate-nya Donovan Mitchell. Tapi dia sejauh ini very very impressive.
Kalau nggak salah di game terakhir dia 40 poin dan si Caris LeVert juga 40 poin. Gila men, gue sampai ngepost waktu itu di Instagram. Pemain NBA nyetak 40 poin gampang amat ya. Sampai bisa ada 2 pemain di tim yang sama nyetak 40 poin bareng. Gila, ini udah zaman, wah gokil men. Dan sekarang tuh kayak satu tim tuh nyetak 120, 130 poin tuh kayak udah sering banget. Gila, makin kesini makin, wah gila, makin average scoring per gamenya makin tinggi-tinggi banget. Gokil. Ya kita sih enjoy aja ya. Kita kan semakin banyak bolanya masuk kan sebenarnya makin seneng ya. Wah gila, keren sih. Tapi ada yang bilang itu karena defense-nya sangat-sangat soft dan lain-lain. Tapi I don't really care. Gue tetap enjoy kok nonton. Makin enjoy malah nontonnya. Gue semakin bolanya sering masuk, gue makin seneng gue nontonnya. Ada masa-masa di mana gue suka banget dulu zamannya San Antonio Spurs lawan Detroit Pistons. Itu skornya bisa 8-5, 7-8 misalnya gitu. Itu seru sih mainnya, defense-nya ngotot banget, dua-duanya seru. Tapi ya karena sekarang sejak zaman-zamannya Golden State, zaman-zamannya semua nembak 3 point dan lain-lain, ya mau nggak mau otak gue udah kebawa poin terus lah sebanyak mungkin lah gitu. mudah-mudahan ini bisa berlanjut lah, seru sih. Tapi ada juga yang tetap suka sama permainan yang full of defensive battle. Itu pasti banyak anak-anak 90-an yang suka dengan typical game seperti itu. Tapi kayaknya kebanyakan market NBA sekarang sukanya dengan yang high scoring game. Ya kita lihat lah nanti. Teman-teman boleh tulis di kolom komen, kalian lebih suka nonton game yang benar-benar defensive battle, yang benar-benar poinnya rendah, low scoring game, atau yang bentar-bentar 3 point plus gitu. Tiba-tiba poinnya tiba-tiba udah 120, 130. Coba nanti teman-teman tulis di kolom komen kalian lebih suka yang mana. Oke, kita akan juga pasti harus bahas tentang Milwaukee Bucks yang masih tidak terkalahkan sampai sekarang. Satu-satunya tim di NBA yang belum kalah sampai dengan hari ini. Dan itu mereka main tanpa Chris Middleton ya, masih ya. Bener-bener gokil main. Giannis, gue lihat statistiknya. Gue tuh kalau bikin YouTube video tuh gue nggak mau ngomong tentang angka-angka detail statistik ya, karena itu biasa gue bahasnya di Instagram. Kalau di YouTube tuh gue lebih mau membahas tentang luarnya, garis besarnya aja sebenarnya. Angka-angka gue kebahas pusing men, dan kalian nonton juga pasti yang ada koma-komanya gitu puyeng aja. Di Instagram aja nanti gue biasa tulis-tulis yang detail-detail advance statistik seperti itu. Oke, Milwaukee Bucks gokil men, 5 kali menang, belum pernah kalah. Giannis mainnya bagus banget dan semakin membuat gue tidak ragu lagi ketika ada orang yang menanyakan ke gue siapa pemain NBA terbaik saat ini. Gue tidak akan ragu untuk menjawab pemainnya itu adalah Giannis Antetokounmpo. Hey, ada yang jawab Steph Curry, ada yang jawab KD, ada yang jawab LeBron pastinya. Tapi kalau gue ditanya, gue akan jawab Giannis Antetokounmpo. Dia tidak bisa nge-shoot 3 point kayak Steph Curry, tapi dia offense-nya makin kesini makin komplit, dan defense-nya juga nggak kaleng-kaleng kalau ngomongin Giannis Antetokounmpo. Wow. Jadi on both ends of the floor gitu ya, defensively, offensively, dia satu paket yang menurut gue makin kesini tuh udah benar-benar makin komplit gitu ya. Mudah-mudahan Bucks benar-benar bisa sehat nih, nungguin Chris Middleton balik nih. Gue sih nggak kaget kalau mereka bisa kembali masuk ke NBA Finals, walaupun persaingan di East ini makin gokil ya musim ini ya. Semua tim berusaha upgrade pemain-pemain mereka, tapi Bucks gokil bro. Gokil Milwaukee Bucks. Oke, ada topik apa lagi? Indiana Pacers 2 kali menang back to back. Gue juga bilang bahwa inilah awal dari masa depannya Indiana Pacers yang pasti akan membuat fansnya Pacers itu happy. Ada Benedict Mathurin, ada Tyrese Haliburton. Gue rasa 2 pemain inilah yang nantinya akan membuat Indiana menjadi tim yang relevan lagi dan sangat-sangat exciting untuk kita tonton setiap musimnya. Benedict Mathurin bro, I like his swag banget kalau nonton dia. Kayak benar-benar udah nyalinya udah bukan nyali rookie gitu, keren. Pacers bakal keren, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, amin.
Oke, ada apa lagi ya? Brooklyn udah, Warriors, Spurs udah, Lakers tadi gue juga udah bahas ya tentang Lakers, akhirnya bisa memecahkan telurnya hari ini, satu kali menang dan 5 kali kalah sudah ya. Beberapa notes mungkin kalau soal Lakers, Brody akhirnya main as a six man of the bench, dan udah 2 game ini sejak dia diturunin jadi bench, gue rasa permainannya lebih bener, dia lebih nggak terlalu banyak pressure, dia lebih bisa banyak melakukan hal-hal yang harusnya dia bisa lakukan, dan dia yang pasti dia lebih bergairah melakukannya. Gue lebih lihat dia ketawa, lebih lihat dia happy dengan dia bermain dari bangku cadangan ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya apakah strateginya akan terus dipakai sama Darvin Ham, gue nggak tahu, tapi sejauh ini menurut gue sudah cukup efektif. Tapi tadi fansnya Lakers pasti kaget ketika AD udah mulai megang-megang ininya, pinggangnya udah kesakitan, udah mau encok itu. Aduh, gue pegang AD di tim fantasy gue udah mau nangis tadi ngeliat AD udah begini-begini pegang ini. Aduh, AD, udah encok mulu, udah kayak kakek-kakek puyeng gue. Oke. Mungkin segitu aja recap dari gue minggu kedua. Tapi overall di wilayah timur kalau kita lihat klasemen sementara, Milwaukee Bucks menang 5 kali belum kalah, Cleveland di posisi kedua 5 kali menang 1 kali kalah, posisi ketiga ada Boston Celtics 4 kali menang dan 2 kali kalah, Atlanta Hawks juga mainnya bagus, 4 kali menang 2 kali kalah, dan di posisi 5 ada New York Knicks, Washington Wizards, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, itu semua rekor menang kalahnya sama, 3 kali menang dan 3 kali kalah. Malah Miami Heat malah di posisi 12, Philly masih di posisi 9, Brooklyn di atasnya Orlando Magic di posisi 14. Ampun. Kalau di wilayah barat ini yang paling bikin kaget sebenarnya. Posisi pertama adalah Portland Trail Blazers, 5 kali menang 1 kali kalah, tie imbang dengan Phoenix Suns yang juga 5 kali menang dan 1 kali kalah. Dan di 3-4 ini cukup mengagetkan. Di posisi 3 ada San Antonio Spurs, dan di posisi 4 ada Utah Jazz. Di posisi 5, 6 ada New Orleans, Memphis. Posisi 7-8 ada Minnesota Timberwolves dan Denver Nuggets. Dan OKC saya masih di zona play-in, 3 kali menang, 3 kali kalah. Yes, udahan aja NBA-nya biar kita mulai play-in-nya besok gimana? Ada Dallas Mavericks, 3 kali menang, 3 kali kalah. Golden State di posisi 11, tadi kita udah bahas juga sedikit kenapa dia masih ada di posisi 11. Clippers ini juga awal yang buruk buat Clippers, dan gua sangat-sangat concern dengan Kawhi Leonard ya. Ini ada something about Kawhi Leonard yang Clippers tidak kasih tahu ke kita. Kenapa dia masih aja cedera mulu dan load management mulu. Itu harus, nggak tahu mereka mau berusaha ceritain atau being transparent atau enggak, tapi ini very very disturbing. Something about Kawhi ini sangat-sangat disturbing buat gue, dan gue rasa buat fans-fansnya Clippers juga, mereka masih terus mempertanyakan what really happened to Kawhi gitu. Kenapa sampai sekarang dimana kita mengharapkan dia bermain full, kenapa masih aja load management, masih ada cedera ini itu, gue nggak tahu. Oke, selanjutnya ada Sacramento, ada Lakers, dan ada Houston Rockets. Wow, ini dia recap minggu kedua yang cukup panjang. Tentunya masih banyak bahasan yang gue mungkin miss dan gak gue bahas sekarang. Teman-teman bisa sampaikan aja di kolom komen, dan sebisa mungkin gue akan reply komen kalian satu persatu. Kalau bukan gue yang reply, pasti ada teman-teman lain juga yang nyautin pasti. Oke, segitu aja episode ke-19 yang membahas tentang recap minggu kedua. Kita jumpa lagi di Ngobrol NBA episode selanjutnya yang tentunya dengan bahasan yang lebih menarik. Kalau kalian suka dengan channel ini, boleh di like, boleh di komen, dan jangan lupa di subscribe. Alright guys, selamat hari Senin. I'll see you guys on the next episode. I'm out.